Di antara sumpah dan cinta, cerita seru, inspiratif, dan menarik. Kami punya semuanya. Subscribe, like, dan bagikan channel bercerita dengan teman-teman Anda. Denting langkah sepatu bot menggema di halaman benteng yang sunyi. Malam sudah larut, namun Letnan Arya Wibisana masih berdiri di taman belakang benteng, menatap ke arah balkon lantai 2 tempat Putri Nayara biasa menghabiskan malamnya. Udara dingin merayap di kulitnya, tapi hatinya justru terasa panas oleh kegelisahan. Sebagai ajudan pribadi Komandan Adi Kusuma, ia telah bersumpah untuk setia. Namun, hatinya berkhianat pada sumpah itu. Ia jatuh cinta pada putri komandannya sendiri. Mata Arya tetap terarah ke atas, menunggu sosok yang selalu memenuhi pikirannya. Dan tak lama kemudian, tirai putih yang melambai tertiup angin tersibak, menampakkan Nayara yang berdiri di sana, mengenakan kebaya tipis berwarna biru langit. Rambut panjangnya tergerai, matanya yang sendu menatapnya dari kejauhan. "Arya," suara Nayara lirih, nyaris terbawa angin malam. "Nayara," suara Arya dalam dan penuh keraguan. Ia seharusnya tidak berada di sini, tapi hatinya menolak pergi. Nayara menatapnya sejenak sebelum berbalik, menuruni tangga kecil yang menghubungkan balkon dengan taman. Langkahnya ringan, hampir tak bersuara, hingga akhirnya mereka berdiri berhadapan dalam bayang-bayang malam. "Kau tahu, kita tidak seharusnya seperti ini," ucap Nayara dengan nada pelan. "Tapi aku tak bisa menghindarinya," balas Arya cepat. "Aku tak bisa pura-pura tidak peduli." Mata mereka bertemu, menciptakan ketegangan yang begitu nyata. Arya ingin menggapainya, ingin menyatakan perasaannya dengan lantang. Tapi ia tahu ada dinding tinggi yang memisahkan mereka. "Jika ayah tahu, kau bisa dihukum." Arya mengepalkan tangannya. "Aku tahu risikonya, tapi aku lebih takut kehilanganmu, Nayara." Hening, angin membelai rambut Nayara, membuatnya terlihat semakin rapuh. "Arya, aku takut." Arya mengangkat tangannya, menyentuh pipi gadis itu dengan lembut. "Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, bahkan jika itu berarti menentang segalanya." Nayara menggigit bibirnya, lalu mengangguk. "Kalau begitu, apa yang akan kita lakukan?" Arya menatapnya dalam-dalam. "Aku akan berjuang untuk kita." Keesokan paginya, Arya berdiri di depan ruang kerja Komandan Adi Kusuma. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Meskipun ruangan itu sejuk, di hadapannya, sang komandan duduk tegak, mengenakan seragam hijau khas perwira tinggi. Sorot matanya tajam, penuh wibawa. "Ada yang ingin kau sampaikan, Letnan Arya?" Arya menelan ludah. Ini gila, tapi ia harus melakukannya. "Komandan, saya ingin meminta izin untuk mendekati Putri Nayara dengan niat yang serius." Hening, Komandan Adi Kusuma meletakkan rokoknya, menatap tajam ajudannya itu. "Kau sadar dengan apa yang baru saja kau katakan?" "Saya sadar, Pak." Komandan bersandar di kursinya, menatap Arya lama. "Arya, kau ajudan terbaik yang pernah kumiliki, tapi kau harus tahu tempatmu." Arya mengepalkan tangannya. "Saya tahu status saya, Pak. Tapi saya mencintai Nayara, dan saya berjanji akan menjaganya dengan hidup saya." Komandan menghela napas panjang. "Cinta tidak cukup, Arya. Nayara bukan gadis biasa. Dia sudah dijodohkan dengan putra sahabatku di Jakarta. Kau ingin menentang keputusan itu?" Arya menatapnya tanpa ragu. "Jika itu berarti saya harus berjuang, maka saya akan berjuang." Komandan Adi Kusuma menatapnya lama, lalu berdiri. "Aku menghormatimu, Arya, tapi aku tidak akan pernah memberikan restu." Seminggu berlalu, Arya tidak lagi diperbolehkan mendekati Nayara. Setiap gerak-geriknya diawasi. Nayara pun dikurung di dalam rumah utama benteng, jauh dari jangkauan Arya. Namun, cinta sejati tidak bisa dibendung. Malam itu, saat hujan turun deras, Arya menyelinap ke belakang benteng, menyamar sebagai salah satu prajurit penjaga. Ia tahu Nayara pasti sedang terkurung di kamarnya, sendirian dan putus asa. Saat Arya mencapai jendela kamar Nayara, ia mengetuk pelan. "Nayara, ini aku." Tak lama kemudian, jendela terbuka, dan Nayara berdiri di sana, matanya penuh air mata. "Arya, kau datang." Tanpa berpikir panjang, Arya menariknya dalam pelukan. "Aku tidak akan membiarkan mereka memisahkan kita."
Nayara menatapnya dengan mata yang penuh keyakinan. Bawa aku pergi dari sini. Arya terkejut. Kau yakin? Nayara mengangguk. Aku lebih memilih hidup bersamamu daripada dikurung di sini tanpa cinta. Tanpa ragu, Arya mengulurkan tangannya. Ayo. Dan malam itu, mereka berlari dalam gelap, meninggalkan benteng yang telah menjadi penjara bagi cinta mereka. Bab 3. Hidup dalam pelarian. Hari-hari mereka setelah melarikan diri penuh dengan perjuangan. Mereka bersembunyi di desa terpencil di pinggiran Gunung Merapi, tinggal di sebuah rumah kecil milik seorang teman lama Arya. Setiap hari, Arya bekerja sebagai buruh tani, sementara Nayara belajar menjalani kehidupan sederhana yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, kebahagiaan mereka tak bertahan lama. Suatu hari, saat Arya pulang dari ladang, ia melihat beberapa prajurit berseragam militer berkeliaran di desa. Mereka mencari Nayara. Arya segera berlari ke rumah mereka. Nayara, kita harus pergi sekarang. Nayara mengangguk, lalu dengan cepat mengemasi barang-barangnya. Namun, sebelum mereka bisa kabur, suara derap sepatu terdengar semakin dekat. Pintu rumah mereka didobrak, dan di ambang pintu, berdiri Komandan Adikusuma sendiri, bersama beberapa anak buahnya. Aku sudah menduganya. Suara sang komandan dingin. Kau benar-benar berani, Arya. Arya berdiri melindungi Nayara. Saya tidak akan membiarkan Anda mengambilnya. Komandan Adikusuma menatap putrinya dengan ekspresi campuran antara kemarahan dan kekecewaan. Nayara, kau tahu ini bukan tempatmu. Nayara menatap ayahnya dengan mata penuh air mata. Aku bahagia di sini, Ayah. Komandan Adikusuma menghela napas panjang. Kau pikir kau bisa hidup dengan seorang buruh tani? Nayara, kau pikir cinta saja cukup? Arya mengepalkan tinjunya. Saya bisa memberinya kehidupan yang layak, Pak. Komandan mendekat, lalu berkata dengan suara rendah. Kalau kau benar-benar ingin membuktikan itu, kau harus bertarung untuknya. Bab 4. Pertarungan terakhir. Komandan Adikusuma menantang Arya untuk duel kehormatan. Jika Arya menang, ia boleh bersama Nayara. Jika kalah, ia harus pergi selamanya. Pertarungan itu berlangsung di halaman desa, disaksikan oleh para prajurit dan penduduk desa. Arya tahu, melawan seorang perwira tinggi seperti Komandan Adikusuma bukan hal yang mudah. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Pertarungan mereka sengit, pukulan demi pukulan dilancarkan, hingga keduanya berdarah dan kelelahan. Namun pada akhirnya, dengan satu pukulan terakhir, Arya jatuh tersungkur. Komandan Adikusuma menatapnya lama, lalu berkata dengan suara berat, "Pergilah, Arya. Jangan pernah kembali." Dengan hati hancur, Arya berdiri, menatap Nayara untuk terakhir kalinya. "Aku akan selalu mencintaimu." Dan dengan langkah berat, ia pergi, meninggalkan Nayara yang menangis dalam pelukan ayahnya. Malam itu, langit Yogyakarta menangis bersama mereka. Arya berdiri dengan napas tersengal, tubuhnya penuh luka setelah pertarungan dengan Komandan Adikusuma. Kakinya nyaris tak bisa menopang tubuhnya sendiri, tapi matanya tetap terpaku pada Nayara, gadis yang ia cintai lebih dari hidupnya sendiri. Nayara masih terisak, tangannya terulur, ingin menggenggam Arya sekali lagi. Namun, Komandan Adikusuma berdiri di antara mereka, matanya penuh ketegasan. "Arya, aku memberimu kesempatan untuk pergi," ujar sang komandan. "Jangan membuatku menganggapmu musuh." Arya menatap Nayara untuk terakhir kalinya. Gadis itu menggigit bibirnya, mencoba menahan tangis, tapi air matanya tetap jatuh. "Aku mencintaimu," bisik Arya, meski suaranya nyaris tenggelam dalam kesunyian. Nayara mengangguk, tangannya masih menggenggam udara kosong. "Aku juga, Arya." Dengan langkah terlatih, Arya memalingkan tubuhnya dan berjalan pergi. Setiap langkahnya terasa berat, seakan meninggalkan separuh jiwanya di belakang. Dan saat bayangannya menghilang dalam kabut malam, Nayara tahu, sebagian dari hatinya ikut pergi bersama lelaki itu. Berbulan-bulan berlalu, Arya kini tinggal di Magelang, bekerja sebagai buruh di sebuah perkebunan teh. Luka-lukanya telah sembuh, tapi hatinya masih berdarah. Setiap malam, ia teringat pada Nayara, wajahnya, suaranya, dan janji yang tak bisa mereka tepati. Di Yogyakarta, Nayara menjalani hari-harinya dalam kesepian.
Ayahnya tetap memaksanya bertunangan dengan anak sahabatnya, tapi hatinya menolak. Ia menjadi sosok yang berbeda, lebih pendiam, lebih sering termenung di balkon, berharap Arya akan kembali. Namun harapan itu semakin memudar seiring waktu, hingga suatu hari, surat datang dari Magelang. Aku tidak bisa melupakanmu. Jika kau masih menginginkanku, temui aku di tempat kita dulu. Aku akan menunggu. Nayara. Nayara membaca surat itu dengan tangan gemetar. Hatinya berdebar. Haruskah ia menemuinya? Ataukah ia harus melupakan Arya demi menjaga kehormatan keluarganya? Di saat yang sama, Komandan Adi Kusuma mulai menyadari bahwa putrinya tak lagi sama. Ia melihat kesedihan di mata Nayara yang tak pernah pudar. Dan di lubuk hatinya, ia bertanya-tanya, apakah keputusannya dulu benar? Di sebuah gubuk tua di kaki Gunung Merapi, Arya berdiri menunggu. Hujan turun, membasahi tanah yang ia injak, dan di kejauhan, ia melihat sosok yang ia rindukan selama ini. Nayara datang, tanpa ragu. Ia berlari menerobos hujan, langsung masuk ke dalam pelukan Arya. Kau datang, bisik Arya, suaranya penuh kelegaan. Aku mencintaimu, jawab Nayara dengan suara bergetar. Malam itu, mereka memutuskan untuk melawan segalanya demi cinta mereka. Namun, dunia belum selesai menguji mereka. Malam itu, Arya dan Nayara duduk berdua di dalam gubuk kecil yang hanya diterangi oleh lampu minyak. Hujan masih turun deras, menciptakan irama yang menenangkan di atas atap jerami. Arya menggenggam tangan Nayara erat, seakan takut gadis itu akan menghilang lagi. Kau benar-benar ingin melakukannya, meninggalkan semua yang kau punya. Nayara mengangguk, matanya penuh keyakinan. Aku tidak peduli dengan status, harta, atau aturan. Aku hanya ingin bersamamu, Arya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa keputusan ini tak akan mudah. Di saat yang sama, di Yogyakarta, Komandan Adi Kusuma berdiri di balkon rumahnya, menatap langit yang gelap. Firasatnya buruk, ia tahu putrinya telah pergi menemui Arya, dan ia tak bisa membiarkan itu terjadi. Kita harus menemukannya, perintahnya kepada para prajuritnya, bawa dia pulang, hidup atau mati. Menjelang fajar, Arya dan Nayara memutuskan untuk pergi lebih jauh ke utara, mencari tempat yang lebih aman. Dengan hanya berbekal beberapa keping uang dan pakaian seadanya, mereka menunggang kuda melintasi hutan. Namun, saat mereka tiba di sebuah lembah, suara derap kaki kuda terdengar mendekat. Arya menoleh dan hatinya mencelos. Sepasukan prajurit telah mengejar mereka, dan di depan barisan itu, Komandan Adi Kusuma sendiri menunggang kuda hitamnya. Tatapannya tajam dan penuh amarah. Nayara, kembali sekarang juga. Nayara menggigit bibirnya. Ayah, tolong biarkan aku pergi. Tidak, kau putriku, kau tidak bisa bersama prajurit rendahan. Arya menarik napas dalam. Tangannya meraih belati di pinggangnya. Ia tahu, ini bukan lagi tentang cinta. Ini tentang hidup dan mati. Kalau kau ingin Nayara kembali, kau harus melewati aku dulu, ujar Arya. Matanya penuh tekad. Komandan Adi Kusuma menatapnya lama, lalu turun dari kudanya. Baiklah, kau ingin bertarung. Kita selesaikan ini di sini dan sekarang. Di tengah lembah yang berkabut, Arya dan Komandan Adi Kusuma berdiri berhadapan. Tanpa peringatan, Komandan langsung menyerang dengan cepat. Arya berhasil menghindar, tapi sebuah pukulan keras mendarat di rahangnya, membuatnya tersungkur. Dengan kekuatan seperti ini, kau ingin melindungi putriku? Komandan mencibir. Arya bangkit, mengusap darah di sudut bibirnya. Aku mungkin bukan pria kaya atau berpengaruh, tapi aku mencintai Nayara lebih dari siapapun. Pertarungan berlangsung sengit. Keduanya bertarung dengan seluruh tenaga mereka. Namun, pada akhirnya, Arya kelelahan. Komandan Adi Kusuma berhasil menjatuhkannya dengan satu pukulan terakhir. Nayara berteriak, berlari ke arah Arya yang terkapar di tanah. Ayah, cukup, jangan sakiti dia lagi. Komandan menghela napas panjang, menatap putrinya yang menangis. Hatinya berat, tapi ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang harus diambil. Baiklah, katanya akhirnya, jika kau benar-benar mencintainya, aku tidak akan memaksamu lagi. Tapi ingat, hidup bersama seorang prajurit tidak akan mudah. Nayara mengangguk,
menatap Arya yang masih terengah-engah. Aku tidak peduli, selama aku bersamanya. Aku akan baik-baik saja. Komandan Adikusuma terdiam lama, lalu akhirnya berbalik. Pergilah, tapi jangan pernah kembali ke rumah ini lagi. Nayara menangis. Tapi ia tahu ini satu-satunya cara. Dengan hati yang berat, ia dan Arya meninggalkan lembah itu, berjalan menuju kehidupan baru yang penuh ketidakpastian. Namun satu hal yang pasti mereka bersama, dan itu sudah lebih dari cukup.